Setelah kita berhasil menyelesaikan seluruh proses posting ke buku besar dengan akurat, langkah krusial berikutnya dalam siklus akuntansi adalah penyusunan neraca saldo awal. Neraca saldo ini berfungsi sebagai daftar sistematis yang merangkum seluruh saldo akhir dari setiap akun yang ada di buku besar pada akhir periode tertentu. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk memverifikasi kesamaan matematis antara total kolom debit dan total kolom kredit sebelum kita melangkah ke tahap penyesuaian laporan. Penting bagi kita untuk memastikan bahwa setiap angka yang dipindahkan dari buku besar ke neraca saldo ini sudah benar, karena jika terjadi ketidakseimbangan di tahap ini, itu merupakan indikasi kuat adanya kesalahan dalam proses posting atau penjumlahan sebelumnya. Dengan memiliki neraca saldo yang valid dan seimbang, kita membangun landasan yang kokoh untuk menyajikan laporan keuangan yang kredibel, yang pada akhirnya akan mendukung seluruh analisis strategis dan keputusan manajerial yang telah kita bahas di slide-slide terdahulu. Memasuki pembahasan teknis, mari kita bedah apa yang dimaksud dengan konsep neraca saldo. Neraca saldo pada dasarnya adalah sebuah daftar yang memuat saldo dari seluruh akun pada akhir periode, yang disusun secara sistematis untuk memastikan adanya keseimbangan nilai antara kolom debit dan kolom kredit. Namun, ada hal penting yang perlu kita perhatikan mengenai klasifikasi akunnya. Untuk neraca saldo di awal periode berikutnya, daftar ini hanya akan memuat akun-akun permanen atau akun real yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan seluruh akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban, telah ditutup ke bagian ekuitas melalui mekanisme laba ditahan pada akhir periode sebelumnya. Oleh karena itu, neraca saldo awal ini menjadi titik nol yang bersih bagi operasional perusahaan di periode baru, namun tetap membawa nilai historis dari posisi kekayaan dan kewajiban kita. Memastikan akurasi neraca saldo ini adalah langkah verifikasi final yang sangat krusial, karena keseimbangan angka di sini menjadi jaminan bahwa seluruh proses pencatatan dan posting yang kita lakukan sebelumnya telah bebas dari kesalahan matematis dasar. Seringkali muncul pertanyaan, mengapa bank dan investor cenderung melihat neraca saldo bahkan sebelum mereka memeriksa laporan laba rugi? Jawabannya terletak pada kedalaman informasi strategis yang disajikan. Neraca saldo awal memberikan gambaran instan mengenai 5 indikator vital perusahaan. Pertama, struktur utang yang kita miliki. Kedua, posisi kas real saat ini. Serta ketiga, ketersediaan modal kerja untuk mendukung operasional. Lebih jauh lagi, neraca ini menunjukkan tingkat leverage yang menentukan seberapa besar perusahaan bergantung pada pendanaan eksternal, serta membantu analisis risiko solvabilitas atau kemampuan jangka panjang perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Investor menggunakan data ini sebagai barometer kesehatan keuangan yang fundamental. Dengan kata lain, neraca saldo awal bukan sekadar daftar angka, melainkan fondasi utama bagi para pengambil keputusan untuk menentukan apakah perusahaan kita layak mendapatkan dukungan pembiayaan untuk periode berikutnya. Memastikan data ini akurat berarti menjaga pintu kepercayaan para pemilik modal tetap terbuka lebar. Untuk menyusun neraca saldo awal yang akurat, kita harus mengikuti 5 langkah prosedural yang sistematis. Pertama, kita harus menutup seluruh akun pendapatan. Disusul langkah kedua yaitu menutup seluruh akun beban yang terjadi selama periode berjalan. Langkah ketiga adalah memindahkan selisih laba atau rugi bersih tersebut ke dalam ekuitas, sehingga saldo modal kita mencerminkan kondisi real yang paling mutakhir. Setelah proses penutupan selesai, langkah keempat adalah melakukan pembersihan akun untuk memastikan bahwa hanya akun permanen saja yang tersisa di buku besar kita, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Terakhir, kita melakukan verifikasi keseimbangan, di mana total kolom debit harus tepat sama dengan total kolom kredit. Ketelitian dalam menjalankan kelima langkah ini sangat krusial, karena neraca saldo awal ini
akan menjadi dasar utama bagi seluruh keputusan pembiayaan dan operasional perusahaan di periode yang baru. Tanpa verifikasi yang ketat di tahap ini, risiko kesalahan berantai pada laporan keuangan berikutnya akan meningkat secara signifikan. Mari kita bedah sebuah kasus nyata pada UMKM batik yang sedang mengajukan kredit ke bank. Dalam neraca saldo awal mereka, tercatat aset berupa kas sebesar 40 juta rupiah, piutang 60 juta rupiah, dan persediaan senilai 100 juta rupiah. Namun, di sisi kewajiban, terlihat saldo utang mencapai 200 juta rupiah dengan ekuitas 0 rupiah. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh aset perusahaan sepenuhnya dibiayai oleh utang tanpa ada modal sendiri yang memadai. Bagi perbankan, struktur neraca saldo seperti ini merupakan sinyal risiko yang sangat tinggi karena perusahaan tidak memiliki bantalan modal untuk menyerap potensi kerugian operasional. Akibatnya, bank memutuskan untuk menunda persetujuan kredit dan meminta jaminan tambahan yang substansial. Pembelajaran penting dari kasus ini adalah bahwa struktur ekuitas yang lemah pada neraca saldo awal secara langsung akan menghambat akses perusahaan terhadap pembiayaan eksternal. Neraca saldo awal bukan sekadar tabel angka, melainkan cerminan kesehatan fundamental yang menentukan apakah bisnis Anda layak didanai atau dianggap terlalu berisiko untuk didukung.